Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami dari PPL SMA Negeri 15 Bandar Lampung di podcast Dalam Ruang Kelas. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Vivi Dwi Damayanti dan juga Khairul Anam. Hai teman-teman. Halo. Kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Selamat mendengarkan. Dalam proses ini, kami melaksanakan observasi terhadap dua video yang tersedia. Adapun hasil observasi kami yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di video 1 berfokus kepada konten dan proses, sedangkan pada video 2 berfokus pada produk. Nah, dari kedua video, adanya pengondisian kelas agar nyaman dan tenang ketika melakukan pembelajaran. Posisi duduk pun disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam pelaksanaannya, guru menjalankan tahapan-tahapan dari proses pembelajaran dengan adanya pembukaan, yaitu berupa salam, doa, menanyakan kabar, dan absen siswa. Sebelum memasuki pada penyampaian materi, guru memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu untuk merefresh kembali pengetahuan sebelumnya dan juga memancing daya pikir kritis anak. Lalu dilanjutkan dengan pemberitahuan dari tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, penyampaian materi yang menggunakan media ajar yang menarik dan dilanjutkan dengan pemberian tugas secara kelompok kepada siswa yang dibentuk berdasarkan hobi dan gaya belajar. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi dari setiap kelompok mengenai hasil diskusi mereka dan ditutup dengan memberikan kesimpulan serta evaluasi proses. Pembelajaran dengan tertib, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias dan pembelajaran ditutup dengan membaca doa dan salam. Nah, itu dia tadi hasil observasi dari kami. Nah, untuk kedua teman-teman saya ini, apakah kalian ada tanggapan? Oke, terima kasih Vivi. Nah, itulah tadi observasi dari video. Nah, dalam video tersebut ada hal-hal menarik nih yang menjadi bahan pertanyaan saya. Yang pertama, kenapa ya posisi duduk di video 1 dan 2 itu harus berhadapan dan juga membentuk lingkaran? Nah, kira-kira ada nggak tanggapan dari kalian, guys? Oke, jadi gini ya. Karena posisi duduk sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Tempat duduk disesuaikan dengan metode yang sedang digunakan. Karena pelajaran tersebut menggunakan metode diskusi, maka tempat duduk anak diposisikan saling berhadapan atau membentuk kelompok kecil agar memudahkan dalam melakukan diskusi. Dan setiap anak dapat mendapatkan perhatian yang sama sehingga merasakan keadilan untuk mengemukakan pendapat. Oh alah, kayak gitu ya Nam. Ada gak sih hal mendasar ataupun kayak tanggapan dari siapa gitu yang secara teoritis yang membahas tentang hal itu? Ada nih, jadi pengaturan tempat duduk menurut Fernandes, Huang, dan Rinaldo menerangkan bahwa penelitian membuktikan partisipasi dan pelibatan merupakan hal penting dalam proses pembelajaran siswa. Partisipasi di ruang kelas erat kaitannya dengan pengembangan dan peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan stimulasi kognitif. Memberikan siswa kondisi belajar yang berbeda dengan mengusung prinsip pengalaman belajar yang positif dan efektif. Jadi, untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang menggunakan metode diskusi, maka cara yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan mengelompokkan posisi duduk siswa. Karena berdasarkan hasil penelitian, para peneliti menemukan bahwa alasan yang paling sering dikemukakan sebagai dasar guru membentuk kelompok belajar kecil adalah untuk membangun kerjasama antar siswa. Sedangkan guru yang memilih pengaturan dalam baris beralasan agar tercipta suasana yang tenang yang membantu siswa lebih baik secara akademis. Oh alah, jadi itu biar bisa berkelompok dengan baik ya Nam ya. Oke, boleh deh, diterima deh pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya nih, kira-kira ya Nam ya, kenapa ya pembagian kelompok pada video 2 itu harus berdasarkan pada hobi para siswa? Kenapa nggak yang pakai yang lain-lain? Oke, boleh juga nih pertanyaannya. Jadi, hal tersebut untuk meminimalisir adanya konflik saat mengerjakan tugas.
dalam kelompok agar lebih cepat dalam memahami pembelajaran karena adanya support system yang memiliki gaya belajar yang sama serta agar peserta didik dapat membuat hasil produk berdasarkan dari hal yang mereka sukai. Oh alah, kalau ada nggak hal mendasar yang kayak teori ataupun pendapat dari ahli yang mengenai hal tersebut, Nam? Ada nih, siswa dikelompokkan berdasarkan minat mereka dalam mata pelajaran tertentu atau bakat khusus yang mereka miliki. Misalnya, kelompok seni, kelompok sains, kelompok olahraga. Adapun penggunaan pengelompokan ini karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif. 2. Mempermudah pemantauan kemajuan. Ketiga, mendorong kerjasama dan kolaborasi. Keempat, meningkatkan motivasi belajar. Nah, pengelompokan sesuai minat dan bakat siswa dirasa lebih efektif dibandingkan dengan pengelompokan berdasarkan prestasi akademik siswa. Pengklasifikasian kelas telah membuat pengkotak-kotakan yang sangat tidak manusiawi. Terjadi dehumanisasi di lembaga pendidikan yang menyatakan diri sebagai media penerus budaya dan pembangun karakter. Oh alah, jadi biar mempunyai kesamaan latar belakang agar pengerjaan kelompoknya lebih efektif lah ya, Nam ya. Oke lah. Nah, terakhir nih, Nam, aku ada pertanyaan terakhir tentang apakah metode belajar pada video kedua yang menggunakan media belajar dapat diterapkan untuk pembelajaran selanjutnya, Nam? Oke, kita kaji bareng-bareng ya. Metode tersebut merupakan metode yang menarik karena menumbuhkan kreativitas siswa. Namun ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan bahan, alat yang harus selalu ada. Untuk kegiatan kedepannya mungkin kegiatan tersebut bisa diselingi dengan cara lain atau menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan berulang dan lebih ekonomis. Oke, ada nggak hal yang memperkuat dari alasan Anam tadi? Ada juga lah, tentunya ada dong. Penggunaan media belajar sangat membantu peserta didik untuk dapat mencapai tujuan dan pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih menarik. Hal ini didasari oleh pendapat dari Ujana dan Rifai, mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Dan yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemonstrasikan, dan memamerkan. Namun, penggunaan media ajar juga harus disesuaikan dengan keadaan siswa, serta tentunya guru sih. Media ajar tersebut tidak memberatkan bagi keduanya dan dapat digunakan berulang. Suasana berbeda dikhawatirkan jika dilakukan terus-menerus akan menimbulkan kebosanan pada siswa. Seperti pendapat menurut Chaplin, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu juga, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniah karena bosan dan keletihan. Oke, kayaknya cukup deh dari penjelasan Anam, sudah cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Anam. Wah, seru banget ya bahasannya antara Kak Vivi dan Kak Anam. Wah, kalau gitu apakah sudah puas dengan podcast hari ini? Puas dong. Aman. Oke, kalau begitu setelah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena observasi kami tadi, saya akhiri podcast kita hari ini. Selamat siang semuanya.